Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video ini, kita akan membahas mengenai usaha dan energi. Adapun beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan video ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai energi mekanik, kemudian usaha, serta usaha yang dihasilkan oleh beberapa contoh gaya ya, seperti usaha yang terjadi pada gaya tegas dan usaha yang dipengaruhi oleh gaya gesek. Oke, kita mulai dengan membahas terlebih dahulu mengenai energi. Energi didefinisikan atau pengertiannya itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu benda atau sistem. Energi ini bentuknya sangat banyak sekali. Di antaranya itu adalah energi panas, kemudian energi listrik, energi kimia, energi cahaya, dan lain-lain gitu ya. Di dalam fisika, energi ini digolongkan atau dikategorikan sebagai suatu besaran skalar. Suatu besaran skalar dengan satuannya itu adalah joule. Joule ini diambil dari seorang ilmuwan fisika yang berjasa di dalam penelitian, di dalam merumuskan mengenai energi. Baik, sekarang kita mulai membahas mengenai energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah suatu energi yang berkaitan dengan gerak benda dan menjadi penyebab dari gerak benda tersebut ya. Jadi energi mekanik ini berkaitan dengan gerak dan penyebab dari gerak benda. Nah, energi yang berkaitan dengan energi mekanik di sini itu diantaranya itu adalah energi kinetik, kemudian energi potensial, dan energi panas. Nah, energi panas di sini itu adalah energi yang diakibatkan oleh gesekan, ya, diakibatkan oleh gesekan. Nah, nanti di sini kita akan berhubungan dengan ketiga jenis energi ini, di mana ketiga jenis energi ini nanti akan berkaitan juga dengan energi mekanik. Nah, secara matematis, energi mekanik ini didefinisikan sebagai penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Perumusan dari energi mekanik ini itu berlaku ketika sistem tersebut bergerak ya, ketika sistem tersebut tidak melibatkan adanya gesekan ya, seperti itu. Jadi energi mekanik merupakan penjumlahan dari kinetik dan energi potensial. Ini berlaku ketika tidak ada gesekan. Kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda ketika benda itu memiliki kecepatan. Ya. Nah, di sini energi kinetik itu dirumuskan oleh rumus, yaitu EK energi kinetik dalam hal ini sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana M ini adalah massa benda dan V adalah kecepatan dari atau kelajuan dari benda. Nah, jadi ketika benda tersebut dia bergerak, maka benda itu akan memiliki energi kinetik. Sedangkan ketika bendanya itu dia diam, ya tidak bergerak, gitu, maka dikatakan benda itu dia tidak memiliki energi kinetik. Jadi energi kinetik ini khusus dimiliki oleh benda yang bergerak, ya, yang sedang bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah energi potensial. Energi potensial dalam hal ini memiliki pengertian bahwa energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh benda
akibat posisinya terhadap pengaruh dari gaya atau interaksi dari luar, ya. Nah, contoh dari energi potensial di sini itu adalah contohnya ini, ya. Ini adalah buah kelapa yang dia ini tergantung di atas pohonnya. Di dalam mekanika, benda ini atau kelapa ini itu memiliki energi potensial yang yang dipengaruhi, yang diakibatkan oleh gravitasi. Ketika tangkainya ini terputus, ya, tangkainya ini terputus, maka buah kelapa ini akan jatuh ke bawah, ya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa buah kelapa ini dia memiliki energi potensial. Buah kelapa ini memiliki energi potensial yang dibuktikan dengan dia akan terjatuh ketika tangkai yang menahannya itu dia sudah tidak kuat lagi, gitu ya, atau sudah terputus. Kemudian contoh yang berikutnya adalah sebuah ketapel, ya. Ketapel ini kalau kita tarik, gitu ya, kemudian kita lepaskan, maka si batu yang ada di dalamnya ini dia akan terlempar ke depan, gitu ya. Nah, hal ini dikatakan bahwa ketapel ini dia memiliki energi potensial selama dia ditarik, ya. Selama dia ditarik, si batu ini dikatakan memiliki energi potensial. Kemudian contoh lain adalah busur panah, ya. Busur panah yang ditarik oleh seorang pemanah ini. Semakin kuat dia menariknya, kemudian ditahan, gitu ya. Selama dia ditahan ini, si panah ini dia memiliki energi potensial. Hal itu dibuktikan ketika dilepaskan, maka si busur ini akan terlepas, gitu ya. Seperti itu. Jadi sistem ini adalah, ketiga contoh gambar ini adalah suatu sistem yang memiliki energi potensial. Oke, kita lihat satu persatu mengenai bentuk-bentuk dari energi potensial. Nah, jadi di alam semesta ini atau di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bentuk energi potensial itu bentuknya sangat banyak, ya, karena dipengaruhi oleh berbagai jenis gaya, ya, gaya interaksi. Nah, di sini contohnya adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi sesuai dengan istilahnya, yaitu adalah energi potensial atau energi yang dimiliki oleh benda akibat adanya pengaruh gravitasi. Nah, ini contoh dari buah kelapa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa buah kelapa tersebut akan terjatuh, ya, akan terjatuh ke bawah ketika tangkai yang menahannya itu sudah terputus, gitu ya. Buah kelapa itu maka akan jatuh ke bawah akibat adanya ditarik oleh gravitasi. Maka dikatakan buah kelapa tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini itu dirumuskan oleh suatu hubungan persamaan, yaitu energi potensial sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan ketinggian, ya. Jadi semakin besar massa benda, semakin besar percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini relatif konstan, ya, tidak berubah selama kita berada di permukaan bumi, dan dia itu dipengaruhi oleh ketinggian, ya. Artinya semakin besar ketinggian benda posisinya, ya, terhadap permukaan bumi, maka energi potensial yang dimiliki oleh benda ini akan semakin besar, gitu ya. Seperti itu. Semakin tinggi benda dijatuhkan, maka semakin efeknya, energinya itu semakin besar, ya. Hal itu dapat ditunjukkan, dapat diperlihatkan oleh efek yang terjadi ketika benda tersebut jatuh ke bawah. Kemudian yang berikutnya adalah
energi potensial pegas. Energi potensial pegas sesuai dengan namanya itu merupakan energi potensial yang dipengaruhi yang dihasilkan oleh pegas. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa di dalam sebuah pegas tersebut, ketika kita tarik benda yang terikat pada pegas ini, maka benda ini akan mendapatkan gaya pemulih ya, gaya pemulih atau gaya pegas, sehingga ketika kita melepaskan benda ini, maka benda ini akan bergerak ya, akan bergerak menuju titik kesetimbangannya. Nah, akibat adanya gaya pegas ini, sehingga si benda ini dia dikatakan memiliki energi potensial ya. Energi potensial pada pegas ini itu memiliki rumus sebagai berikut ya. Energi potensial pegas sama dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan X kuadrat, mana X ini adalah jarak sejauh jarak perpindahan ya, jarak antara titik kesetimbangan terhadap bendanya. Semakin jauh kita menarik benda ini, maka energi potensial yang dihasilkannya tersebut akan semakin besar. Baik, sekarang kita lihat contoh kasus pada materi usaha dan energi ini. Di sini kita lihat ya, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 8 meter per detik. Kemudian jika mobil tersebut memiliki massa 1000 kg, maka energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut adalah berapa ya. Nah, ini pertanyaannya itu adalah energi kinetiknya, berapa energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut. Nah, di sini kita langsung bisa menggunakan rumus energi kinetik ya, yaitu dengan menggunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan langsung nilai-nilainya, angka-angkanya ke dalam persamaan ini, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai dari energi kinetiknya ya. Nah, oke, sehingga ini kita bisa mendapatkan nilainya itu adalah 32.000 Joule ya. Nah, atau bisa kita singkat satuannya itu menjadi 32 kilojoule. Ini adalah kilo ya. Kilo itu nilainya sama dengan 1000 ya. Setara dengan 1000. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Ini adalah contoh menghitung energi potensial gravitasi. Pada contoh kasus ini kita memiliki sebuah kelapa ya, sebuah kelapa yang bermassa 0,5 kg, kemudian tergantung di atas pohonnya setinggi 4 meter. Dengan menganggap percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi kita menggunakan angka percepatan gravitasinya kita anggap 10 ya, kita bulatkan 10. Maka pertanyaannya adalah energi potensial yang dimiliki kelapa tersebut adalah berapa? Nah, ini sama ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada. Kita bisa menggunakan rumus energi potensial. Sehingga tinggal kita tuliskan rumusnya. Energi potensial sama dengan M kali G kali H. Nah, kemudian kita juga perhatikan di sini satuannya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan satuan internasional. Ini sudah kilogram, ini meter per sekon kuadrat. Sehingga tinggal kita masukkan angka-angkanya ke rumus energi potensial ini, sehingga kita bisa mendapatkan nilai energi potensialnya itu adalah 20 Joule ya, seperti itu. Jadi cukup mudah untuk menghitung energi kinetik atau energi potensial. Baik, sekarang kita bahas mengenai usaha. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai energi, dan sekarang kita akan membahas mengenai usaha ya, atau kerja.
Nah, lalu apa hubungannya usaha dengan energi itu? Oke, usaha adalah di dalam pengertiannya, di dalam mekanika, usaha itu adalah suatu mekanisme transfer energi yang dapat mengubah keadaan energi dari suatu sistem atau benda melalui pemberian gaya. Nah, di sini ada poin ya yang menekankan bahwa usaha itu adalah suatu mekanisme transfer energi. Usaha adalah mekanisme transfer energi yang dapat mengubah keadaan energi dari suatu sistem atau benda ya, melalui pemberian gaya. Jadi usaha itu adalah dia bisa mengubah keadaan energi ya. Dia bisa mengubah keadaan energi dari suatu sistem atau benda dengan cara memberikan gaya. Itu adalah usaha. Nah, usaha itu dirumuskan sebagai rumus sebagai berikut ya. W sama dengan vektor gaya dikalikan dengan vektor perpindahan ya. Jadi usaha itu adalah vektor gaya dikalikan secara dot dikalikan dengan perpindahan. Jadi F dot delta S ya. Ini adalah rumus usaha. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, ini adalah vektor perkalian dot ya, perkalian dot pada vektor. Sehingga rumus usaha ini dapat kita tuliskan sebagai berikut: W sama dengan F dikalikan dengan delta S dikalikan dengan cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara arah gaya terhadap arah perpindahannya. Nah, ini contohnya misalkan ketika kita memberikan gaya pada benda gitu ya, arah pada benda, arahnya misalkan miring ke atas seperti ini, maka benda ini akan bergerak ya, misalkan bergeraknya ke arah horizontal. Nah, maka theta ini adalah sudut yang dibentuk antara arah gaya dengan arah perpindahannya. Seperti itu ya, arah perpindahannya. Maka sudut theta itu adalah sudut ini. Seperti itu. Ya, ini adalah keterangannya di mana W adalah usaha. Nah, ini usaha itu memiliki satuan yang sama dengan energi ya, yaitu joule. Sedangkan F adalah gaya yang menyebabkan perpindahannya ya. Dan delta S adalah perpindahannya, perpindahan yang terjadi akibat dia diberikan gayanya. Nah, ketika kita berbicara mengenai usaha yang dihasilkan oleh suatu gaya, maka ada dua jenis gaya berdasarkan usaha yang dihasilkannya. Yang pertama adalah gaya konservatif ya. Yang kedua adalah gaya non-konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang usahanya itu bergantung pada perpindahan ya. Atau pengertiannya itu adalah gaya yang apabila dia melakukan usaha, maka usahanya itu bergantung pada perpindahan. Nah, itu adalah pengertian dari gaya konservatif. Contohnya adalah gaya gravitasi, kemudian gaya listrik, dan gaya pegas. Ini adalah contoh-contoh gaya konservatif. Kemudian yang kedua adalah gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif ini adalah suatu gaya yang apabila dia melakukan usahanya itu nilainya itu bergantung pada panjang lintasan. Ya. Nah, contohnya adalah gaya gesek, dan gaya magnet. Ya. Nah, pengertian perpindahan dan panjang lintasan itu sudah kita bahas ya sebelumnya, di mana perpindahan itu merupakan suatu kuantitas yang hanya dilihat dari posisi awal dan posisi akhir ya, perpindahan itu. Sedangkan untuk panjang lintasan itu adalah suatu kuantitas yang mengukur, yang menghitung panjang
lintasan ya yang dilalui oleh benda ya. Diingat kembali ya mengenai konsep ini untuk mengingat untuk membedakan antara gaya konservatif dan gaya non konservatif. Ya. Nah, tadi di awal kita sudah menyinggung bahwa usaha itu adalah suatu besaran yang dapat mengubah energi ya, yang dapat mengubah energi dari benda. Nah, sehingga dari pengertian tersebut maka kita bisa mengatakan bahwa usaha itu adalah nilainya nilainya akan sebanding dengan perubahan energi. Jadi usaha itu sama dengan energi akhir dikurangi dengan energi awal. Nah, karena kita berbicara mengenai energi mekanik, di mana di dalam energi mekanik tersebut terdapat energi kinetik dan energi potensial, maka kita dapat mengetahui hubungan antara usaha dengan energi. Usaha itu memiliki nilai yang sama dengan perubahan dari energi kinetiknya. Sedangkan untuk energi potensial, untuk hubungan antara usaha dengan energi potensial, maka usaha ini memiliki nilai yang negatif memiliki nilai yang sama dengan negatif dari perubahan energi potensial. Jadi di sini ada perbedaan antara hubungan antara usaha dan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial. Kalau hubungan antara usaha dengan energi kinetik dikatakan bahwa usaha merupakan selisih dari energi kinetik, sedangkan untuk energi potensial usaha adalah perubahan negatifnya, gitu ya, perubahan negatifnya dari energi potensial. Nah, kemudian kita lihat mengenai usaha oleh gaya pegas dan gaya gesek. Gaya pegas dan gaya gesek kita lihat. Nah, pada gaya pegas, karena kita sudah mengetahui bahwa usaha merupakan perubahan energi, di mana energi akhir daripada dengan energi awal, sehingga ketika kita memasukkan nilai rumus energi pegas dan energi awalnya, maka kita bisa mendapatkan suatu hubungan usaha yang berasal dari energi pegas ini, yaitu adalah usaha sama dengan negatif setengah K X 2 kuadrat min X 1 kuadrat, di mana X2 itu adalah posisi akhir ya, posisi akhir dari pegas, dan X1 adalah posisi awalnya ya, posisi awal dari pegas. Nah, di sini tanda negatif itu menunjukkan bahwa pegas mengeluarkan usaha ya, pegas mengeluarkan usaha untuk mengembalikan posisi benda ke titik kesetimbangannya ya. Jadi tanda negatif ini menunjukkan pegas mengeluarkan usaha. Kemudian yang berikutnya adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya gesek ya. Nah, gaya gesek ini merupakan salah satu dari gaya non konservatif, sehingga untuk menghitung usaha yang dihasilkan oleh gaya gesek ini, maka kita perlu mengganti kuantitas dari ini, delta S ini. Delta S ini kita ganti dengan kuantitas jarak ya, atau panjang lintasan. Nah, sehingga dari rumus awalnya usaha ini, kita bisa mendapatkan rumus usaha yang dihasilkan oleh gaya gesek sama dengan negatif F dikalikan dengan S. S ini adalah jaraknya, sedangkan F ini adalah gaya geseknya. Nah, di sini ada tanda negatif ya, tanda negatif. Tanda negatif ini terjadi atau tanda negatif ini muncul karena arah dari gaya gesek dan arah dari jaraknya.
jaraknya berpindah ke kanan misalkan ya, sedangkan gaya geseknya itu dia berlawanan arah, maka tandanya negatif gitu ya, seperti itu. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa benda melepaskan usaha gitu ya. Jadi benda ini melepaskan usahanya, melepaskan usaha gaya geseknya gitu. Nah, usaha yang dilepaskan oleh benda itu diubah ya, diubah menjadi energi panas, energi getaran atau suara ya. Seperti itu. Jadi ketika kita menggerakkan benda, dan di bawahnya ini dia permukaannya kasar, maka ketika benda ini bergerak dari posisi ini ke ini ya, selama dia di perjalanan, permukaan antara benda dengan lantai ini itu akan terasa hangat ya, akan terasa panas akibat adanya gesekan. Nah, energi panas ini itu dihasilkan oleh gaya akibat dari gaya geseknya ya. Jadi energi panas atau energi getaran atau suara yang dihasilkan oleh benda yang bergerak di atas permukaan yang kasar ini itu merupakan hasil dari usaha dari gaya geseknya ya, usaha oleh gaya geseknya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Di sini kita memiliki sebuah balok ya, sebuah balok yang ditarik oleh gaya F dengan nilai 8 Newton dan sudut alfa 45 derajat. Sebuah balok ini bermasa 1 kg. Di sini berada di atas suatu bidang ya, sebuah bidang di atas lantai. Dia berpindah dari A ke posisi B yang berjarak 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah tentukan usaha total. Tentukan usaha total yang dilakukan oleh balok ini. Yang pertama, jika lantainya licin. Yang kedua, jika lantainya kasar dengan koefisien kinetik sama dengan 0,2 ya. Nah, jadi di sini ceritanya bendanya sudah bergerak ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari tahu apakah benda tersebut bergerak atau tidak ya. Di sini bendanya langsung dikatakan bergerak, sehingga kita langsung menggunakan μk ya, koefisien kinetiknya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika lantainya licin. Nah, kita lihat bendanya di sini. Kemudian kita gambarkan diagram-diagram gayanya. Di sini ada gaya apa saja ya? Di sini ada gaya gravitasi arahnya ke bawah, dan di sini ada gaya normal ya. Nah, di sini kita asumsikan ya. Di sini lantainya licin ya. Ini misalkan lantainya licin. Kemudian bendanya ditarik dan bendanya bergerak sejauh delta S. Nah, salah satu keuntungan dari konsep usaha ini, kita tidak perlu lagi melihat arahnya ya. Kita tidak perlu lagi melihat arahnya dan kita tidak perlu memproyeksikan gaya-gayanya. Jadi di sini kita tinggal langsung menggunakan rumus usaha ya, yaitu W usaha total sama dengan usaha W1 tambah W2 tambah W3. Jadi di sini kita lihat bendanya ini dia memiliki 3 gaya ya. Dia memiliki gaya F, dia memiliki gaya N, dan dia memiliki gaya W. Nah, sehingga usaha total yang dimiliki benda ini adalah merupakan penjumlahan dari usaha yang dihasilkan oleh gaya-gaya ini ya.
Ini W1, ini adalah usaha yang dihasilkan oleh F, gaya F. Ini adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya N atau gaya W gitu ya. Dan W3 adalah yang dihasilkan oleh gaya N gitu ya, misalkan. Nah, tinggal kita jumlahkan secara skalar ya. Kita masuk ke rumusnya. Maka usaha total ini adalah sama dengan, kalau ini W1 berarti di sini adalah F1 dikalikan dengan cos theta 1. Karena jaraknya sama ya, jadi jaraknya bisa kita keluarkan ya, perpindahannya bisa kita keluarkan. Ini W1 adalah F1 dikalikan dengan cos theta 1 dikalikan dengan delta S. W2 adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya yang kedua, F2 dikalikan cos theta 2 dikalikan dengan delta S. Begitupun sama dengan ini, W3 adalah usaha yang dihasilkan oleh F3 dikalikan cos theta 3 dan dikalikan dengan delta S. Nah, sehingga di sini tinggal kita masukkan untuk F1 adalah 8 Newton dan theta 1-nya itu adalah sudutnya 45 derajat. Ya. Sedangkan F2 adalah W gitu ya. Yang sudut T-nya itu adalah theta 2. Theta 2 ini adalah sudut antara arah perpindahan dengan arah gayanya. Nah, di sini karena gayanya ke bawah, arah perpindahannya ke kanan ya, horizontal, maka sudutnya itu adalah 90 derajat ya. Ini negatif 90 derajat. Oke, kita langsung ya masukkan. Nah, oke, menjadi seperti ini ya. Ini adalah F1 yang nilainya 8. Theta 1 ini adalah sudutnya 45 derajat. Dan sedangkan ini adalah F2. F2 ini dalam hal ini adalah W. Arahnya ke bawah. Sudutnya itu adalah min 90 derajat ya, karena sudut ini itu dilihat dari perpindahannya ya. Ini arah gayanya ke bawah, ini perpindahannya itu ke kanan searah dengan horizontal, sehingga sudutnya itu adalah negatif 90 ya. Negatif 90 karena ke bawah ya. Ditambah dengan F3. F3 ini adalah gaya normal. F3 ini adalah gaya normal, arahnya ke atas, dan perpindahannya itu adalah ke samping, horizontal, maka sudutnya itu adalah, theta 3-nya itu adalah 90 derajat. Ya. Jadi di sini adalah cos 90 derajat, dikalikan dengan perpindahan. Nah, tinggal kita kalikan, kita masukkan hasil nilainya. Di sini cos min 90 itu nilainya sama dengan 0 ya. Begitupun sama dengan nilai cos 90 ini. Itu nilainya akan 0 ya. Jadi bisa kita hilangkan sehingga yang tersisa itu adalah F cos 45 derajat dikalikan dengan 2. Sehingga jika kita masukkan nilainya, F-nya 8, di sini kita kalikan, maka kemudian kita kalikan 2, maka nilainya itu akan menghasilkan 11,31 Joule. Ini adalah nilai usaha total yang dimiliki oleh benda ini. Seperti itu. Ini adalah usaha total yang dimiliki oleh benda ini. Ini adalah usaha total yang dimiliki oleh benda ini ketika lantainya itu permukaannya licin ya. Dia menghasilkan nilai 11,31 Joule. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ketika sistemnya ini dia permukaannya kasar ya. Bagaimana ketika dia permukaannya kasar. Jadi di sini kita tambahkan gaya, ada gaya gesek ya. Gaya geseknya itu adalah gaya gesek kinetik. Karena dia bendanya sudah dalam keadaan bergerak, dalam posisi bergerak. Nah,
Dengan menggunakan cara yang sama, kita masukkan ke keempat gaya ini ya. Berarti di sini ada 4 gaya. Ada gaya F, ada gaya N, ada gaya W, ada gaya F, gaya gesek. Tinggal kita masukkan ke rumus usaha ya. Jadi langkahnya sama seperti tadi. Namun di sini kita mendapatkan tambahan gaya dari gaya gesek. Sehingga usaha total dari benda ini adalah usaha total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 ya. Seperti itu. Tinggal kita masukkan seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa N dan W itu menghasilkan usaha yang 0 ya. Karena sudutnya itu 90 derajat. Nah, kita masukkan dulu menjadi seperti ini ya. Nah, di sini F2 ini seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, F2 dikalikan dengan cos 90, dikalikan dengan cos min 90. Ini F3, ini sama dengan N, dikalikan dengan cos 90 derajat. Ini akan menghasilkan 0 ya, akan menghasilkan 0. Sehingga yang tersisa itu hanya ada F1, yaitu 8 Newton, dengan sudut 45, ditambah dengan 0,869. Nah, ini adalah nilai dari gaya gesek ya. Nilai dari gaya gesek. Nilai gaya gesek ini perlu kita hitung terlebih dahulu ya dengan menggunakan hukum Newton. Ini adalah nilai gaya gesek. Kemudian dikalikan dengan cos 180 derajat. Ya. Sudut 180 derajat ini itu sudut yang dibentuk oleh arah gaya F, gaya gesek, terhadap arah perpindahannya. Nah, ini arah perpindahannya itu ke kanan, gaya geseknya itu ke kiri arahnya, sehingga sudutnya itu dikatakan 180 derajat ya. Jika kita kalikan angka-angkanya, maka kita akan mendapatkan nilai gaya total, usaha total untuk benda ini, yaitu nilainya adalah 9,576 Joule. Nah, kalau kita bandingkan nilai ini dengan nilai yang sebelumnya sudah kita hitung, atau dengan suatu nilai ketika benda ini permukaannya licin, maka nilainya ini akan lebih kecil dibandingkan nilai yang sebelumnya. Nah, hal ini disebabkan karena adanya usaha oleh gaya gesek yang nilainya itu negatif ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini nilainya negatif, sehingga nilainya menjadi lebih rendah, lebih kecil ketika usaha pada benda pada lantai yang permukaannya licin. Seperti itu. Setelah kita membahas mengenai usaha dan energi pada bagian sebelumnya, pada bagian ini kita akan membahas salah satu hukum yang paling penting dan yang paling mendasar di dalam fisika, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ini pada akhirnya nanti akan mengarah kepada hukum kekekalan energi secara umum. Nah, sekarang hukum kekekalan energi mekanik ini berasal dari konsep usaha dan energi yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Pada bagian yang sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa usaha merupakan perubahan dari energi kinetik, dan usaha juga merupakan perubahan dari negatif dari energi potensial. Sehingga dari kedua hubungan ini, jika kita kaitkan, akan menghasilkan suatu hubungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Sehingga dari hubungan ini kita bisa mengatakan bahwa selisih dari energi kinetik ya, dari energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal, itu ternyata akan memiliki nilai yang sama dengan energi potensial awal dikurangi dengan energi potensial akhir. Nah, jika kita pisahkan kedua keadaan ini, kedua keadaan akhir dan keadaan awal, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan energi
persamaan energi, di mana ini adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial pada keadaan akhir, sedangkan di bagian ini adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial untuk keadaan awal. Nah, kedua bagian ini itu selanjutnya disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi penjumlahan dari energi mekanik akhir itu akan memiliki nilai yang sama dengan jumlah dari energi mekanik awalnya. Nah, di mana energi mekanik seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya. Nah, tapi di sini hubungan ini hanya berlaku jika tidak ada gaya gesek yang bekerja pada sistem tersebut. Jadi energi mekanik ini dia memiliki keterbatasan ketika tidak adanya gaya gesek, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika ada gaya gesek? Bagaimana jika selama sistem tersebut bergerak di dalamnya itu terdapat gaya gesekan? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita perlu memperluas hukum kekekalan energi mekanik menjadi hukum kekekalan energi secara umum. Jadi, menurut kaidah hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Nah, di sini sehingga kita bisa menuliskan bahwa energi total awal nilainya akan sama dengan energi total akhir. Seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa melakukan hubungan antara kita bisa menghubungkan antara energi mekanik dengan gaya gesek, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan hubungan bahwa energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir ditambah dengan usaha oleh gaya gesek, seperti itu. Jadi konsep ini berasal dari teorema hukum kekekalan energi yang sebelumnya, ya, bahwa energi total dari keadaan awal itu akan memiliki nilai yang sama dengan energi total untuk keadaan akhirnya, ya, seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghubungkannya dengan energi mekanik dan gaya gesek, ya. Nah, di sini ini adalah WF, ya, ini adalah usaha oleh gaya gesek, di mana usaha oleh gaya gesek ini dapat menghasilkan energi panas dan energi getar pada permukaan bidang geseknya, seperti itu, ya. Jadi energi mekanik itu dia itu tidak konstan, ya, dia itu tidak kekal jika ada gaya gesek, ya. Tapi meskipun energi mekanik itu tidak kekal, ya, nilainya itu tidak sama, tapi energi totalnya itu sama, ya. Jadi energi totalnya itu nilainya akan sama, karena energi total itu dia memiliki dia itu lebih umum, gitu, ya. Dia itu lebih general dibandingkan energi mekanik, ya, seperti itu. Dan pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep daya. Daya atau dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai power. Jadi di dalam fisika itu ada konsep, ada istilah yang namanya itu adalah energi, kemudian ada usaha atau kerja, work, ya, work. Dan ada lagi yang satu lagi, yaitu adalah ini
itu adalah daya atau power. Nah, power dengan energi itu berbeda. Kalau energi itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh benda, sedangkan usaha adalah penyebab dari perubahan dari energi itu, ya. Ketika kita ingin mengubah energi benda dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, maka kita memerlukan usaha, ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau daya itu apa pengertiannya? Nah, kalau daya itu pengertiannya itu adalah daya merupakan seberapa cepat perubahan energi yang terjadi, ya, seperti itu. Jadi daya itu pengertian sederhananya itu adalah daya adalah laju perubahan energi, gitu ya. Seperti itu. Jadi daya pengertian yang sederhananya itu adalah daya adalah laju perubahan energi, ya, seperti itu. Nah, dari pengertian ini kita bisa menurunkan persamaan atau rumus untuk mencari atau untuk menghitung nilai dayanya. Dari sini kita bisa dari definisi, ya, kita sudah mengetahui bahwa daya adalah laju perubahan energi. Jadi usaha dibagi dengan waktu, ya, ini adalah perubahan energi dibagi dengan waktu, perubahan waktu. Nah, ini adalah usahanya, itu bisa kita turunkan jadi dari menjadi F dikalikan dengan delta S, kemudian ini dibagi T, sehingga persamaan untuk daya menjadi seperti ini, ya. Ini adalah rumus untuk menghitung daya yang dimiliki oleh benda, ya, seperti itu. Nah, daya itu memiliki satuannya itu adalah watt, ya, satuan internasionalnya itu watt atau joule per second. Nah, selain menggunakan satuan watt, daya juga menggunakan satuan HP, ya. HP ini adalah singkatannya horsepower atau tenaga kuda. Nah, di dalam kehidupan kita juga sering menemukan istilah ini, ya, HP gitu kan. Ini untuk mendeskripsikan kekuatan atau daya yang dimiliki oleh sebuah mesin. Nah, biasanya sebuah mesin itu spesifikasinya itu biasanya itu tertera nilai HP-nya gitu, ya. HP-nya itu adalah dayanya. Nah, dayanya ini di 1 HP itu nilainya sama dengan 746 watt gitu, ya, seperti itu. HP ini istilahnya adalah tenaga kuda, ya. Kenapa menggunakan istilah tenaga kuda? Karena pada zaman dulu orang itu untuk menggerakkan mesin itu digunakan kuda, gitu, ya, digunakan kuda. Nah, seperti itu sejarahnya. Nah, di mana ini V, ini adalah gaya, ya, gaya rata-rata, dan ini V ini adalah kecepatan rata-rata, seperti itu, atau kelajuan rata-rata di sini. Baik, sekarang kita lihat contoh kasus penerapan dari hukum kekekalan energi mekanik ini, ya. Energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik itu dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan sebagai alternatif dari penggunaan hukum Newton, ya. Nah, jadi di sini ceritanya kita memiliki sebuah balok. Balok ini dia memiliki masanya itu adalah 1 kg, ya. Kemudian massa balok ini dia bergerak, ya, bergerak dari posisi awal dari bawah, ya, ke posisi akhir. Dari posisi awal dari bawah, si balok ini dia bergerak ke atas, artinya dia memiliki kecepatan awal, ya. Kecepatan awalnya itu adalah 20 meter per detik. Si balok ini dia bergerak ke atas, di atas suatu permukaan bidang miring dengan kemiringan 37 derajat, dan permukaannya itu licin, ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya itu adalah dengan menggunakan hukum kekekalan energi, tentukan kecepatan balok setelah menempuh setinggi 2 meter dari dasar. Nah,
Jadi ketika dia awalnya di sini, dia bergerak maju ke atas gitu ya, maju ke atas. Kemudian dia ada di sini, ada di ketinggian 2 meter misalkan ya ceritanya. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa kecepatannya ketika dia di sini, ketika dia di atas sini. Ya, seperti itu. Itu adalah pertanyaan untuk kasus bagaimana kita bisa menentukan kecepatan benda dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya, sebuah benda awalnya dia di sini ya, berarti di sini kita tandai ini sebagai posisi awal. Kemudian bendanya bergerak ke atas, ini dia memiliki kecepatan Vt ya, bendanya punya kecepatan Vt. Ini kita tandai sebagai posisi akhir. Jadi ini posisi awal, ini posisi akhir. Dimana pada posisi akhir ini dia memiliki ketinggian 2 meter ya, ini 2 meter. Sedangkan di sini di posisi awal dia ketinggiannya 0 ya, karena dia awalnya dari tanah. Nah, sekarang kita tentukan, kita cari kecepatan benda pada posisi akhir ini. Nah, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai kecepatannya tanpa menggunakan hukum Newton ya. Jadi kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, energi mekanik awal itu nilainya harus sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik ketika di sini bendanya sama dengan ketika bendanya itu ketika berada di sini, energi mekaniknya. Nah, sehingga di sini kita bisa menurunkan dari hubungan ini, yaitu energi mekanik merupakan kinetik ditambah dengan potensial. Setengah mv0 kuadrat ditambah dengan mgh0 sama dengan setengah mvt kuadrat ditambah dengan mght ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa masukkan nilai-nilainya. Ini adalah v0, ini kecepatan awal, kecepatan ketika benda ada di posisi awal, yaitu udah v0 ya, yang nilainya tadi nilainya itu adalah 20 ya, kita bisa masukkan, dan masanya kita masukkan juga, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai sini adalah 200. Ini mgh0 nya 0 ya, ini mgho nya 0 karena di sini posisi awalnya dia ada di ketinggiannya 0 ya. Itu sama dengan setengah Vt kuadrat ya. Ini m nya karena nilainya 1 berarti dikalikan 1 ya, ini seperti ini, ditambah dengan mght. 1 dikalikan 10 dikalikan dengan 2 meter ya, ketinggiannya 2 meter. Nah, sehingga kita lakukan penjumlahan di sini, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai Vt-nya itu adalah 6 akar 10 ya. Ini adalah nilai kecepatan benda ketika benda ini ada di posisi akhir, posisi di sini ya. Nah, jadi salah satu keuntungan kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik adalah di sini kita tidak perlu mendefinisikan gaya-gayanya. Jadi kita tidak perlu menghitung gaya gitu kan, gaya normal, gaya kemudian gaya gravitasi, kita tidak perlu. Di sini keuntungannya kita tinggal memasukkan kondisi awal dan kondisi akhir gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik, sehingga dari sana kita bisa menemukan nilai kecepatannya ya, seperti itu. Ini adalah salah satu cara dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Kemudian contoh yang berikutnya di sini kita memiliki sebuah balok yang masanya 2 kilo ya. Mula-mula diam. Nah, awalnya benda ini di sini dia diam. Kemudian dia meluncur dari sini, dari puncak A ini dia meluncur ke bawah ya. Ini permukaannya licin. Dia meluncur ke bawah. Kemudian dia berada di titik B. Ya. Pada saat di titik A
benda ini dia memiliki ketinggian 20 meter ya. Kemudian meluncur dan benda ada di posisi B, di mana di sini ketinggiannya adalah 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kecepatan balok ketika berada di titik B. Nah, di sini ya. Jadi ketika benda ini meluncur dari atas ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, ketika di sini dia berapa kecepatannya? Nah, dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik, di sini juga kita bisa menentukan nilai kecepatannya, kelajuannya. Di sini kita tanpa perlu memperhatikan gaya-gayanya gitu ya. Di sini kita tidak perlu menggunakan hukum Newton, tidak perlu mencari gaya-gayanya. Di sini kita bisa langsung menggunakan konsep hukum kekekalan energi ya. Seperti itu. Jadi tinggal kita langsung saja kita masukkan hukum kekekalan energi mekanik. Jumlah energi mekanik di posisi awal sama dengan jumlah energi mekanik di posisi akhir. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya seperti ini ya. Ini silahkan bisa dicoba. Kemudian kita dapatkan nilai Vt kuadratnya sama dengan 300, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai Vt-nya adalah 10 akar 3 ya. Nah, ini adalah nilai kecepatan, nilai kelajuan dari benda ketika benda tersebut berada di posisi B ya. Seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke contoh yang lainnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini air terjun yang ketinggiannya 100 meter mengalirkan air sebanyak 1.200 meter kubik tiap 2 detik. Jadi di sini ini PLN ya, PLTA, di mana ada air terjun yang jatuh gitu kan di ketinggian 100 meter. Kemudian di sini ada kata-kata seluruh ya, seluruh energi kinetik air ketika jatuh diubah menjadi energi listrik. Energi kinetik air ketika jatuh itu diubah menjadi energi listrik oleh generator ya, oleh generator hidrolistrik ya, seperti itu. Jadi ini tentang PLTA ya. Jika gravitasi sama dengan 10, nah ini kita gunakan gravitasinya 10 ya, meskipun dalam kenyataannya itu nilainya 9,8. Ini untuk memudahkan pembelajaran. Dan nah ini adalah rho ya, rho air, ini adalah massa jenis air. Di sini diketahui massa jenis air itu nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Maka pertanyaannya adalah tentukan daya yang dihasilkan generator ya. Jadi pertanyaannya itu adalah daya generator yang dihasilkannya berapa? Daya yang dihasilkan oleh generator listriknya. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan prinsip hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini ada keterangan ya, seluruh energi kinetik air ketika jatuh diubah menjadi energi listrik. Nah, pada kasus air terjun ini kalau kita gambarkan itu di sini terjadi perubahan energi ya. Energi mekanik yang dimiliki oleh air itu diubah menjadi energi listrik ya. Jadi ada energi mekanik diubah menjadi energi listrik ya. Energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Nah, maka di sini kita bisa menuliskan ya, kalau energi itu berbanding lurus dengan daya ya, daya listrik. Energi listrik atau daya listrik itu nilainya sama dengan
energi atau daya dari potensial air ya. Di sini kita gunakan potensial air karena air itu diibaratkan di dalam hal ini gitu ya. Air terjun ini dia ada di ketinggian ya 100 meter sehingga dia memiliki energi potensial. Nah, ini dianggap air terjunnya itu dia berjalan lambat ya. Berjalan lambat sehingga nilai energi kinetiknya kecil sedikit, tapi energi potensialnya sangat besar. Jadi energi kinetiknya diabaikan. Sehingga di sini energi daya listrik nilainya sama dengan daya potensial air. Kemudian dari sini kita bisa menuliskan seperti yang kita ketahui bahwa daya itu adalah energi dibagi dengan waktu ya. Energi dibagi dengan waktu. Nah, di sini karena energinya itu adalah energi potensial yang adanya itu yang munculnya itu, maka di sini jadi M kali G kali H ya. Ini adalah rumus energi potensial. Ya, karena energi kinetiknya terlalu kecil gitu jadi diabaikan. Sehingga di sini ini bisa kita ubah persamaan ini menjadi persamaan ini. Ya. Nah, ini seperti yang kita ketahui, ini adalah massa ya. Ini adalah massa yang dimiliki oleh air. Massa yang dimiliki oleh air yang mengalir itu tidak lain merupakan massa jenis air dikalikan dengan volume air yang mengalir. Ya, seperti itu. Jadi M ini bisa kita pecah, kita uraikan menjadi perkalian antara massa jenis air dikalikan dengan volume air yang mengalir. Ya, seperti itu. Kemudian dibagi dengan T ya, seperti. Nah, kemudian setelah kita masukkan nilai angka-angkanya ke persamaan ini sehingga kita bisa mendapatkan nilai daya listriknya. Maka daya listrik yang dihasilkan oleh air terjun ini yang diubah oleh generator akan menghasilkan listrik sebesar 600 MW. Ya, 600 MW. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi untuk menghitung energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA ya, oleh pembangkit listrik tenaga air. Seperti itu. Ini adalah perhitungan sederhananya. Oke, kemudian kita lihat contoh-contoh kasus yang lainnya. Di sini adalah contoh kasus yang terakhir. Di sini pertanyaannya adalah sebuah kereta api ya, bergerak dengan kelajuan rata-rata 90 km per jam. Ya. Nah, di sini sebuah kereta api bergerak ya dengan kelajuan rata-rata 60 km per jam. Nah, daya mesin kereta adalah 5 kW. Jadi daya mesin keretanya itu dia memiliki daya 5 kW ya, dayanya itu. Nah, maka pertanyaannya adalah besarnya gaya pendorong rata-rata mesin kereta api tersebut adalah berapa? Nah, ini pun bisa kita cari, tentukan dengan menggunakan rumus daya ya. Daya. Sehingga tapi sebelum kita melakukan pengerjaan ya, sebelum kita masukkan ke rumusnya, langkah pertama kita harus mengkonversi satuan-satuannya ya. Mengkonversi satuan-satuannya. Nah, di sini kelajuan rata-rata itu nilainya 90 km per jam. Kita ubah ke satuan meter per detik ya, menjadi 25 meter per detik. Sedangkan untuk daya mesin itu adalah 5 kW, kita ubah menjadi 5000 watt. Ya, seperti itu. Nah, setelah nilai kelajuan rata-rata dan dayanya itu kita konversi, kita rubah, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa memasukkannya ke rumus daya. Ya. Rumus daya yang kita gunakan itu adalah rumus yang ini. Daya sama dengan gaya dikalikan dengan kelajuan atau kecepatan rata-ratanya. Sini kelajuan rata-rata. Kemudian kita masukkan, di mana P ini adalah nilainya 5000 dan F adalah gaya dorong ya, yang rata-rata yang kita cari dikalikan dengan kecepatannya. Nah, kemudian dari sini kita bisa
mencari nilai F-nya. F itu adalah 200 Newton. Ini adalah daya pendorong rata-rata ya. Gaya dorong rata-rata yang dimiliki oleh sebuah mesin yang memiliki daya 5000 watt yang bergerak dengan kelajuan rata-rata 90 km per jam. Seperti itu.